Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di dalam awan, setelah menukar tubuhnya, Lo Fong mulai melihat 4 cincin ruang penyimpanan. Bulu murni Tao dan Rock Win Xiong, keduanya memiliki status tertinggi di kota Swallow Moon. Lo Fong memeriksanya dengan cermat. Keduanya memiliki kristal sungai darah. Sekarang aku punya 3 kristal. Lo Fong tersenyum. Jika aku berhasil menyerap 2 lainnya, aku akan menjadi prajurit darah. Dan aku masih punya 1 lagi. Ini cukup untuk menyelesaikan misi pertama. Misi tingkat berbahaya memiliki total 2 misi. Yang pertama untuk 10.000 poin dan yang kedua untuk 100.000 poin. Dari kelihatannya, selama semuanya berjalan dengan baik dan penyerapannya berhasil, dia akan bisa mendapatkan 110.000 poin sekaligus. Lo Fong mengingat penyerapan pertamanya dan tidak sepenuhnya percaya diri. Jika Lo Fong tanpa klan Musa, maka memperoleh kristal akan sangat berbahaya. Aku masih memiliki 2 utusan dari kuil abadi. Mata Lo Fong berkilau. Aku ingin tahu apakah mereka memiliki kristal sungai darah atau tidak. Cincin luar angkasa dari utusan Yu ini di dalamnya cukup besar. Lo Fong dengan hati-hati memeriksanya saat dia dipenuhi dengan antisipasi. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Apakah aku benar-benar beruntung? Lo Fong membalik tangannya. Di dalamnya kotak kayu hitam muncul. Lo Fong menahan napas dan dengan hati-hati membukanya. Di dalamnya kristal-kristal sungai darah diatur dengan cermat dan ditempatkan dengan rapi. Kotak itu hampir terisi penuh dengan kristal. Mata Lo Fong berbinar. Dengan hati-hati menghitungnya. Ada 10 kristal sungai darah. Lo Fong tidak bisa percaya. Bahkan jika utusan ini ingin menyerap kristal untuk menjadi prajurit kulit hitam yang legendaris, dia hanya membutuhkan 10. Juga, orang-orang dengan ambisi seperti itu tidak mungkin belum mencoba untuk menyerapnya. Dia benar-benar membawa 10 kristal bersamanya. Sungguh keberuntungan bagiku. Lo Fong tiba-tiba berpikir. Pemindaian energi rohku sebelumnya menemukan selembar kertas di bagian bawah kotak kristal. Di bawah kristal yang ditempatkan dengan rapi, memang ada kertas, bahannya dari emas gelap. Di atasnya ada kata-kata yang rumit. Kata-katanya memang tampak rumit, namun detailnya sangat sederhana. Xiong, ini adalah 10 kristal yang kamu butuhkan. Cukup untuk jangka pendek. Gunakan sesuai kebutuhan. Ingat apa yang kamu janjikan kepadaku. Aku percaya kamu adalah orang yang cerdas dan tidak akan menipuku. Segera Lo Fong yang membaca surat itu menyadari dan tertawa. Jadi 10 kristal ini bukan milik utusan, tapi milik Xiong. Bukankah dia pemimpin kota dunia? Dengan status penguasa sektor, mendapatkan 10 kristal ini seharusnya menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Bahkan para penguasa domain bisa mendapatkan beberapa kristal. Oleh karena itu, bagi penguasa sektor mendapatkan 10 sekaligus, itu tampak normal. Dengan pikiran panjang, Lo Fong menyimpan kristal-kristal itu di dalam cincinnya. Aku sudah punya 13 sekarang. Aku ingin tahu apakah utusan lainnya akan memberiku kejutan lain. Lo Fong membalik tangannya, sebuah cincin muncul. Ini adalah item penyimpanan utusanmu. Segera energi rohnya menembus dan mulai mencari. Lo Fong tampak terkejut. Babata. Pikiran Lo Fong masuk ke cincin penyimpanannya untuk menghubungi Babata. Babata bertanya dengan malas, apa yang terjadi di dunia sungai darah ini tanpa teknologi apapun? Untuk apa kamu membutuhkanku? Tunggu sebentar. Lo Fong segera mengeluarkan item yang tidak bisa dipercaya dari cincin ruang utusan Mohu. Benda besar berdiameter 100 meter muncul di dalam awan. Itu kapal alam semesta berwarna abu-abu gelap. Babata, simpan kapal ini dalam ruang penyimpananmu dan pelajarilah untukku. Babata juga terkejut dan menyimpan kapal itu di dalam ruangannya. Tunggu sebentar, aku akan memindai hal itu.
Lo Feng berdiri di awan. Dia masih sangat terkejut. Sebagaimana rincian dari perusahaan alam semesta virtual telah menyatakan dengan sangat jelas untuk tidak pernah mengeluarkan item teknologi. Saat seseorang ditemukan, itu berarti kematian. Lo Feng, aku sudah memindai itu, teriak Babata. Lo Feng mempertahankan hubungan mentalnya dengan Babata dan bertanya, apa hasilnya? Aku bisa memastikan bahwa benua Sungai Dara ini memiliki beberapa kemajuan di sisi teknologi. Kapal semesta ini seharusnya dibangun kurang dari 500.000 tahun yang lalu, dan itu sangat buruk. Jika dibandingkan dengan kapal lain di alam semesta, itu akan dianggap sebagai tingkat A. Butuh waktu sangat lama untuk mencapai kecepatan cahaya. Lo Feng mengerutkan kening. Di mana kamu menemukannya? Tanya Babata. Dalam cincin ruang utusan, kata Lo Feng. Benar, baju besi yang dikenakan para utusan itu, mereka adalah baju besi genetik. Lo Feng, kamu harus tahu ketika penguasa sektor menerobos ke Undying, jiwa mereka akan berevolusi. Otak dan mental perhitungan Undying tidak kalah dengan komputer kuantum. Jika mereka memperoleh sisa-sisa dari pejuang perusahaan alam semesta virtual seperti beberapa komputer kuantum, kapal alam semesta atau lainnya, mereka dapat mempelajarinya dengan sangat baik. Lo Feng terkejut. Benar, perhitungan kesadarannya saja sudah menakutkan. Oleh karena itu, perhitungan jiwa Undying pasti tidak akan berada di bawah komputer kuantum. Mungkin karena kurangnya banyak bahan di dunia Sungai Dara, mereka tidak dapat membuat mesin khusus. Kalau tidak, Undying ini dengan kehebatan analitis mereka tidak akan merasa sulit untuk membuat dan merevolusi teknologi di sini. Atau mungkin Undying itu tidak berharap benua Sungai Dara bisa menggunakan teknologi ini. Atau mungkin perusahaan alam semesta virtual mencegat mereka secara diam-diam. Aku sudah mendapatkan banyak uang kali ini. Lo Feng segera meninggalkan keempat mayat itu untuk dibuang dan menyerahkan 4 barang penyimpanan kepada Babata. Babata, ada banyak harta karun di penyimpanan barang mereka. Aku tidak memiliki pemahaman tentang harta benua Sungai Dara. Bantu aku menyortir dan lihat apakah ada kejutan lain. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Babata adalah AI hidup. Kecepatan perhitungannya jauh melebihi AI normal, bahkan seorang Undying. Terima kasih. Berapa lama kamu perlu mengatur semuanya? Lo Feng bertanya. 5 menit sudah cukup, jawab Babata. Baiklah, Lo Feng segera bergegas turun dari udara. Larut malam, di dalam hutan belantara yang luas, Lo Feng ada di dalamnya berlatih, secara bersamaan merasakan efek kristal Sungai Dara. Kembali ketika dia menyerap yang pertama, itu memang sangat mengejutkan. Misteri kristal, terutama perpaduannya dengan energi alam semesta, bersama dengan peningkatan kekuatannya. Mengapa aku merasa bahwa misteri kristal Sungai Dara tidak berhenti pada penyatuan yang lebih baik dengan energi alam semesta? Kristal Sungai Dara seharusnya masih memiliki 1 poin lagi, perubahan fisik. Ketika aku menyerapnya, aku menjadi manusia, kemudian binatang bersisi, dan bahkan seperti robot setelahnya. Perubahannya keras, namun ketika mereka berakhir, aku tidak bisa melakukannya lagi. Lo Feng mengerutkan kening. Namun aku masih merasa bahwa kristal itu masih memiliki sifat yang lebih spesial. Aku mungkin akan tahu setelah menyerap kristal kedua dan ketiga. Lo Feng terhubung secara mental dengan Babata, siap untuk menyerap kristal berikutnya setelah berkomunikasi. Babata, bagaimana menyortir itemnya? Apakah ada harta bagus? Lo Feng berkomunikasi secara mental. Tidak ada harta yang bagus, namun ada sesuatu yang harus kamu lihat. Babata menekankan. Barang apa? Lo Feng ingin tahu. Babata membuang item. Itu adalah item seperti permata. Ini adalah alat komunikasi komputer kuantum sederhana. Babata berkata, sama seperti komunikator pergelangan tangan yang kamu gunakan di bumi. Alat komunikasi ini bukan pengirim pesan instan, tetapi dibuat untuk komunikasi jarak jauh. Bahkan jika kecepatannya lambat, itu masih lebih cepat daripada seorang yang terbang. Dan hal yang tragis adalah Lo Feng, ketika kamu menghabisi utusan itu sebelumnya, utusan lain telah mencatatnya dan mengirimkannya ke orang yang disebut Xiong. Ekspresi Lo Feng sangat berubah. Ini adalah kelemahan teknologi. Xiong adalah pemimpin kota dunia. Dia juga pejuang tingkat penguasa sektor. Binatang bertanduk emas dan klan Musa hanya ada di penguasa domain tingkat 6.
Penguasa domain dan penguasa sektor memiliki perbedaan besar, yaitu kemampuan untuk melepaskan kekuatan dunia. Mereka mampu mengendalikan dunia di dalam diri mereka untuk memungkinkan kekuatan mereka mencapai tingkat yang mengejutkan. Bertemu Xiong sekarang akan benar-benar bunuh diri. Lo Feng mengerti, berkomunikasi dengan Babata. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Larilah cepat dan lari, semakin jauh semakin baik, kata Babata, karena dia adalah pemimpin kota dunia. Ketika aku menghabisi utusan, aku selalu mengenakan topeng, kata Lo Feng. Jangan mengandalkan keberuntungan. Selama ada sedikit bahaya, jangan ambil risiko. Juga jangan memandang rendah bangsawan manapun. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Kamu bisa memutuskannya sendiri. Lo Feng mengerutkan kening. Setelah mengetahui tentang utusanmu mengirim rekaman dia menghabisi utusan lain untuk Xiong, Lo Feng segera memutuskan untuk pergi. Jika dia terbang keluar dari 18 tingkat awan dan duduk di kapal otomatnya, siapa yang akan dapat menemukannya? Meskipun dia sendiri aman, bagaimana dengan Nabu dan Nake? Jika mereka diketahui dekat dengannya, maka keduanya pasti akan terpengaruh. Keluarga Na itu kecil, melawan penguasa sektor yang mengamuk, akan langsung dihancurkan. Lo Feng, kamu dapat bergegas ke kota Swalet Moon sekarang dan bertemu mereka. Biarkan mereka memutuskan sendiri apakah mereka ingin pergi denganmu atau tetap di kota Swalet Moon. Jika mereka bersedia pergi, kamu membawa mereka kedua ke sisi dunia yang berbeda. Sisi berbeda benua di dunia ini sama seperti negara. Mereka kompetitif dan berperang. Jika mereka melarikan diri ke sisi lain, bahkan Xiong tidak akan dapat menemukan mereka. Lo Feng mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan itu. Dia tidak peduli menyerap kristal sungai darah saat ini. Lo Feng merobek langit ke awan, dengan cepat mencapai kota Swalet Moon dengan kecepatan yang mengejutkan. Lo Feng dengan cepat menjelaskan kepada mereka tentang situasinya. Wajah Nabu menjadi lebih pucat saat dia mendengarkan. Dia benar-benar terkejut. Pemimpin keluarga bulu murni, penatua, jenderal keluarga Rockwind, pemimpin kota, bahkan 2 utusan khusus, mereka semua dihabisi oleh Lo Feng. Wajah Nabu pucat dan Nake kecil juga terpana. Ini semua adalah tokoh legendaris. Begitulah keadaannya. Nake, Nabu, kamu pilihlah. Lo Feng menekankan, jika tinggal di sini, ada kemungkinan besar terekspos. Nabu mengerutkan kening. Dalam benaknya dia mempertimbangkan. Lo Feng duduk di kursi menatap ayah dan putranya dan merasa agak bersalah terhadap mereka. Jika bukan karena dia, keduanya mungkin akan dapat menjalani kehidupan yang sangat normal. Namun, karena kedatangannya, keluarga Na dengan demikian terseret ke dalam bahaya itu sendiri. Nabu berkata, aku siap untuk tetap di sini, menjalani hidup normal. Namun, aku berharap agar Tuan Feng mengambil anakku dan meninggalkan kota. Nake berteriak, aku tidak akan meninggalkan ayah. Jangan ribut, Nabu meraung. Lo Feng diam-diam menyaksikan adegan itu. Dia hanya bisa tetap diam. Mata Nabu dipenuhi dengan kesedihan. Aku tidak tega meninggalkan bisnis keluargaku. Lo Feng mengangguk. Nabu, untuk keselamatanmu sebelum aku pergi, aku akan menggunakan teknik jiwaku untuk menghapus ingatanmu malam ini. Kemudian, bahkan ketika orang lain menggunakan teknik jiwa untuk mencari tahu, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Itu bagus, Tuan Feng, bisakah kamu meninggalkan aku dan Nake sebentar? Tidak masalah. Lo Feng berjalan keluar dari rumah. Di dalam rumah, Nabu dan Nake mengucapkan selamat tinggal. Nabu menatap anaknya dengan serius. Selalu ada sisi baik dan buruk untuk semuanya. Bagi kita untuk bertemu Tuan Feng kali ini, mungkin tampak seperti bencana karena kita harus berpisah. Tetapi kamu harus mengerti, Tuan Feng ini dapat dengan mudah meninggalkan kita sendiri. Tetapi dia sengaja datang mencari kita. Apa artinya? Itu berarti dia menyukai kita. Dan dia minta maaf tentang hal ini. Keberuntungan dan kemalangan terhubung. Ini mungkin bencana bagi keluarga Na. Itu juga kesempatan bagi keluarga kita untuk bangkit. Mata Nabu berkilau. Benua sungai darah, setiap hari puluhan juta orang mati.
dan tak terhitung jumlahnya lagi mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk sekedar menemukan guru yang kuat. Tuan Feng ini adalah prajurit yang absolut. Tidakkah kamu mendengar? Bahkan penatua dari keluarga bulu murni, pemimpin kota kami, dan 2 utusan khusus dari kuil abadi semua dihabisi olehnya. Tingkat kekuatan mengerikan apa ini? Di benua, kekayaan bukanlah apa-apa, hanya kekuatan yang nyata. Nabu memandang Nake. Kamu memiliki harapan untuk menjadi pejuang absolut di benua besar ini. Di masa depan, kamu bahkan dapat menjadi pemimpin seluruh wilayah, mengendalikan kehidupan triliunan orang. Nake terkejut. Ini kesempatan bagus, raihlah. Nabu memandangi putranya. Setelah aku mati, aku akan memiliki wajah untuk bertemu leluhur keluarga Nakita. Apakah kamu paham? Mata Nake berair, dia mengangguk dengan kuat. Setelah beberapa saat di dalam gedung, Lo Feng berdiri di depan Nabu. Aku akan menghapus ingatanmu malam ini. Setelah itu, kamu bahkan tidak akan tahu kemana putramu pergi. Nabu tersenyum dan mengangguk. Sebagai murid master mental Huyan Bo, tingkat operasi ini tidak memiliki kesulitan untuk Lo Feng. Setelah beberapa saat, apa yang terjadi? Kepala Nabu kabur, melihat sekeliling rumah yang kosong dan mendapati dirinya duduk di ruang kerjanya. Apakah aku baru saja tertidur? Nabu benar-benar lupa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana putranya sudah meninggalkan kota Swallow Moon dengan Lo Feng. Lo Feng membawa Nake kecil dan bergegas ke langit. Nake melihat kembali ke bawah ke kota. Nake, tidurlah, setelah kamu bangun itu akan baik-baik saja. Lo Feng berkata dengan lembut. Suaranya memiliki jumlah kekuatan yang luar biasa. Nake hanya bisa merasakan seluruh dirinya melayang ketika matanya tertutup dan dia tertidur. Sekarang dia tidur. Ada sedikit masalah. Lo Feng bergegas ke langit menembus banyak tingkat awan. Dalam satu napas, ia bergegas ke tingkat ke-18, lebih tinggi, dan dia akan meninggalkan dunia sungai darah. Dengan pikiran, piramida perak muncul di samping dan Lo Feng membawa Nake kecil ke kapal semesta. Di dalam ruang kontrol, dia menempatkan Nake ke ruang istirahat. Lo Feng kemudian datang ke ruang kontrol. Ini adalah peta benua sungai darah. Babata, ayo pergi menuju reruntuhan dewa kuno. Kapal itu melayang menembus awan dan dengan cepat terbang di angkasa. Benua sungai darah yang luas. Lo Feng memandang benua dari luar angkasa. Namun tidak ada yang berani meninggalkan benua ini karena perusahaan alam semesta virtual terlalu kuat. Babata, bantu aku menyiapkan file untuk merawat Nake. Aku tidak bisa menemaninya. Aku hanya bisa mengatur yang terbaik untuknya. Lo Feng menghela nafas. Suara Babata bergema di ruang kontrol. Masalah kecil, kamu punya cukup banyak harta karun. Setelah beberapa saat, Lo Feng memperoleh rencana pengasuhan terperinci untuk Nake. Saat Lo Feng duduk di kapal otomat, itu dengan cepat terbang di ruang dan di atas dunia sungai darah. Sebuah kapal alam semesta berbentuk cakram perak berwarna hitam dengan diameter 180 meter muncul di tingkat awan ke-16 di atas kota Swallow Moon. Pemimpin kelompok ini mengenakan baju besi hitam, rambutnya biru melayang-layang, dan matanya tampak besar dan tak terbatas. Aku ingin tahu siapa yang punya nyali seperti itu, menghabisi muridku di wilayahku. Mata pria lapis baja hitam berambut panjang itu bagikan kilat, melesat ke bawah. Bahkan lapisan awan di bawah terbelah. Ayo turun, pria tua itu berkata dengan dingin. Di belakangnya, 4 penguasa domain lapis baja ungu mengikuti dengan hormat. Setelah beberapa saat, di dalam rumah pemimpin kota, di salah satu istana, apakah itu keluarga, sekte, tentara, dan sebagainya, semuanya telah tiba. Istana benar-benar sunyi. Tekanan tak berbentuk itu menyebabkan sekelompok tokoh terkemuka berkeringat dari dahi mereka dan berlutut dengan hormat di tanah karena mereka tahu pria di depan mereka adalah pemimpin kota dunia. Siyong melambaikan tangannya dan segera seikat kertas melayang ke tanah. Itu adalah gambar siluet orang lapis baja hitam yang menggunakan perisai bermata 6 dan pisau bayangan darah. Sebenarnya gambar ini hanyalah screenshot dari cuplikan yang terjadi. Ita dapat mengkonfirmasi bahwa dia adalah pejuang tingkat domain puncak. Pria berambut biru berkata dengan dingin, aktifkan semua sumber daya. Pergi dan periksa apakah ada pejuang tingkat domain mencurigakan yang muncul di kota Swallow Moon dalam periode terakhir ini.
Aku ingin mendapatkan laporan sebelum siang besok untuk memiliki nyali menghabisi muridku dan untuk mencuri kristal sungai darahku. Siapa dia? Di sisi lain, kapal automaton terbang di atas dunia sungai darah itu mulai melambat setelah sekitar 22 jam. Tuan, kita sudah mencapai 16 miliar kilometer jauhnya. Suara itu terdengar di dalam ruang kontrol. Lo Feng mengangguk. Dia pergi ke ruang istirahat dan membawa Nake yang sedang tidur. Dia kemudian menyimpan kapal dan menuju ke bawah melalui atmosfer sungai darah. Nake, teriak Lo Feng. Baru kemudian Nake bangun. Dia melihat di mana dia mengambang di udara saat dia dibawa oleh energi yang tidak berbentuk dan di depannya berdiri Lo Feng. Ikuti aku. Lo Feng membawa Nake dengan cepat menembus awan tingkat 1, menyebabkan Nake terkejut karena masih larut malam. Malamnya sungai darah adalah 6-7 kali lebih lama dari malam bumi dan jarak 16 miliar kilometer, menyebabkan wilayah di bawah ini terlihat dekat dengan waktu mereka meninggalkan kota Swaletmon. Lo Feng membawa Nake ke kota terdekat. Kota ini disebut kota Mengna. Itu memiliki luas 10 juta kilometer. Sisi dunia tempat mereka berada disebut dunia Yurong. Kota Mengna ini sebenarnya di wilayah dunia Yurong dan sekitar 10 dunia terpisah dari dunia Sirong sebelumnya. Setelah menetap selama sehari di kota Mengna, Lo Feng menempatkan Nake di sekte Rainblade kota itu. Pemimpin sekte itu secara pribadi menyambut mereka berdua. Aku akan meninggalkannya di sektemu. Ketika aku menyelesaikan pelatihan, aku akan kembali untuk membawanya. Ketika saat itu tiba, aku tentu akan berterima kasih. Lo Feng menatap pemimpin sekte Rainblade di depannya. Pemimpin itu mengangguk. Tenang, masalah kecil ini tidak akan menjadi masalah. Pemimpin sekte itu adalah lelaki tua kurus dan pemberani. Sebagai pejuang tingkat awan atau tingkat universe, ia adalah tokoh terkemuka di kota Mengna. Namun kedatangan Lo Feng tadi malam memang mengejutkan pria tua ini. Pemuda berambut hitam ini kekuatan di luar pemahamanku. Aku tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia seharusnya menjadi pejuang tingkat domain dan dia benar-benar murah hati. Aku sangat beruntung berhubungan dengannya. Pada saat ini, Nake mulai tinggal di kota Mengna di dunia Rongyu. Nake, penelitianmu tentang busur dan anak panas sebelumnya menunjukkan bahwa energi rohmu memang kuat. Ini adalah teknik pelatihan master mental yang telah aku siapkan untukmu. Lo Feng mengeluarkan sebuah buku. Itu adalah sesuatu yang dicetak Babata menggunakan kertas di dunia ini, menggunakan kata-kata dunia ini juga. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang hanya dipelajari oleh para murid elit di planet Yunmo. Buku pelatihan ini selama kamu mempelajarinya, kamu bisa menggunakan sampai kamu menjadi abadi, kata Lo Feng. Kakak Feng, Nake tampak terkejut melihat buku di depannya. Banyak dunia di benua sungai darah, semua berjuang untuk hal-hal yang berharga. Buku ini bisa dia pakai sampai menjadi abadi atau undying. Ini adalah beberapa saran yang telah aku siapkan untukmu. Lo Feng mengeluarkan sebuah buku tipis. Di dalamnya aku telah menuliskan cara menggunakan harta untuk meningkatkan efisiensi pelatihanmu. Lo Feng menyerahkan cincin penyimpanan. Menggunakan harta ini, selama kamu berlatih dengan serius, kamu pasti menjadi tingkat awan tanpa masalah. Selama kamu bekerja ekstra keras, kamu memiliki kemungkinan menjadi level domain. Adapun untuk melangkah lebih jauh, itu akan tergantung pada dirimu sendiri. Lo Feng tersenyum pada Nake. Nake terkejut. Ini adalah hadiah dari surga. Selama dia serius berlatih, dia bisa menjadi level awan atau universe. Melihat pemimpin sekte Rainblade untuk dapat membuat sekte di kota tingkat awan, ini jelas seseorang pejuang absolut di kota ini. Terima kasih. Nake sangat bersemangat, matanya merah. Lo Feng tersenyum. Saat itu gurunya Huyanbo telah menyiapkan harta baginya untuk bergegas ke penguasa domain dan bahkan tingkat penguasa sektor. Selama dia tidak khawatir tentang harga, dia bisa sepenuhnya menjadi penguasa sektor. Tentu saja, harga yang pantas terlalu rendah. Sebagai contoh, biaya untuk menciptakan tingkat universe saja sebenarnya dapat digunakan untuk membeli budak tingkat universe. Nake ini adalah penduduk asli dari dunia sungai darah. Dia terlahir sebagai pengembara bintang. Ditambah dengan lingkungan di dunia ini, kemampuan bawaannya jauh lebih kuat daripada Lo Feng saat itu. Lo Feng hanya menyiapkan beberapa harta yang cukup untuk mengasuhnya ke level awan atau universe.
Aku tahu kamu benar-benar ingin kembali, tapi ingat, sebelum tingkat awan, aku pasti tidak akan membiarkanmu kembali. Nake mengangguk. Lo Feng tersenyum. Baiklah, apapun yang kuberikan padamu, jangan beritahu orang lain. Nake berasal dari keluarga bisnis. Secara alami ia tahu hasil jika mengungkapkan harta. Lo Feng tersenyum dan berbalik, menghilang dari pandangan. Hanya menyisakan Nake di sana. Nake meraih buku tebal di tangannya, membukanya. Kata-kata di setiap halaman sangat kecil, dan jumlah informasi di dalamnya mengejutkan. Ayah, kamu benar. Kesempatan ini besar. Nake menyimpan buku itu di cincin ruangannya, dan matanya dipenuhi dengan tekad. Aku pasti akan berlatih sampai aku menjadi kuat. Lo Feng bergegas ke langit. Dia melewati banyak lapisan awan, langsung ke tingkat ke-18, dan tiba di ruang di atas dunia Sungai Dara. Lo Feng melihat ke bawah melalui awan yang luas. Aku sudah melakukan apa yang aku bisa. Adapun tingkat apa yang kamu capai di masa depan, itu akan tergantung pada dirimu sendiri. Seorang pejuang sejati pada akhirnya masih akan mengandalkan dirinya untuk berlatih. Lo Feng terbang ke kapal otomat yang muncul di sampingnya dan memerintahkan, lanjutkan menuju reruntuhan dewa kuno. Kapal otomat muncul seperti meteorit dan dengan cepat melanjutkan perjalanan. Adapun nasib ayah Nake, Lo Feng hanya bisa berharap yang terbaik untuknya. Lagi pula, dia punya jalan sendiri. Sekelompok makhluk yang tidak berguna. Xiong meraung pada sekelompok bawahannya. Sudah 3 hari penuh. Ini jawaban yang kalian berikan padaku. Tidak ada gunanya sama sekali. Apakah kalian semua tahu bahwa ini adalah lelucon yang besar? Ekspresi Xiong berat dan dia mengamuk. Kalian semua sama sekali tidak berguna. Kelompok yang berlutut di bawah semua bergetar keras, tidak berani melihat ke atas. Xiong meraung, pergi dan sebarkan berita. Biarkan mereka tahu bahwa si pembunuh memiliki kekuatan puncak tingkat domain, memakai baju besi hitam, dan juga menggunakan pisau dan perisai. Selama ada yang bisa memberikan sedikit informasi, hadiah mereka 1 juta mata uang. Jika mereka dapat memberikan lokasi dan itu benar, hadiah mereka 100 juta mata uang harta, dan segera memberinya rumah mewah di kota Swaletmon bersama dengan 8.000 budak dan 8.000 penjaga. Xiong berkata dengan sungguh-sungguh. Kelompok itu saling melirik, kaget dengan jumlah hadiah yang dibagikan. Mereka semua berlutut dan menurut. Mengapa kalian masih di sini? Cepat pergi! Xiong melolong. Kelompok itu lari ketakutan. Hanya Xiong yang tersisa di istana bersama dengan 4 bawahan yang dibawanya. Tuan, serahkan hal ini kepada kami. Tenanglah, kata pria parubaya yang sederhana dan jujur. Xiong menatapnya berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu kuil abadi sudah bertanya kepadaku mengapa kedua utusan itu meninggal di wilayahku? Ekspresi Xiong pucat, dia menengus dingin. Kematian 2 utusan membuat bajingan-bajingan tua itu menggunakan kekuatan dan wewenang mereka untuk menuntut. Ini membuatku sangat marah. Keempat orang bertukar pandang, menyadari bahwa kuil abadi yang memberinya tekanan. Sekelompok tentara yang mengendarai binatang berteriak, mengejar sejumlah besar orang ke sisi jalan. Pemimpin kelompok prajurit menunjuk ke dinding besar yang mengkilap di samping dan memerintahkan. Segera, para prajurit melompat dari binatang buas mereka dan dengan cepat mulai menempelkan foto-foto dan poster-poster pembunuh misterius di seluruh dinding. Kurasa aku pernah melihat pria ini sebelumnya, mirip dengan tamu di pavilion awan terbang. Kamu pasti bermimpi. Pavilion awan terbang milikmu memiliki 100.000 tamu dan banyak dari mereka terlihat seperti itu. Sementara kota Swaletmon mulai menyebarkan berita besar. Lo Feng berada di kapal otomat menuju reruntuhan dewa kuno. Dia mengeluarkan kristal Sungai Dara. Di ruang latihan, Lo Feng berbaring di sana menatap kristal merah darah segitiga yang indah. Menuju reruntuhan dewa kuno, masih ada jarak 1,2 triliun kilometer. Dengan kecepatan kapal automaton, masih akan memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk sampai ke sana. Kalau begitu, aku akan menyerap kristal Sungai Dara. Lo Feng menyesuaikan diri, tangan kanannya memotong telapak tangan kirinya. Sama seperti tebasan pedang, luka itu muncul dan darah segar mengalir keluar. Lo Feng menempatkan kristal Sungai Dara pada luka.
energi tak berbentuk segera mengalir ke tubuh Lo Feng, secara bersamaan memicu sel-sel yang semula tidak aktif di dalam tubuhnya dengan energi misterius. Garis ukiran sederhana muncul di dada Lo Feng, sama seperti semburan air yang tak berujung mengalir. Tekad kuat yang dipenuhi dengan kegilaan dan niat membunuh berbenturan dengan kekuatan tekad Lo Feng. Hanya dalam hal kekuatan tekad, banyak penguasa sektor bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Lo Feng. Karena itu, adalah kristal yang sama. Kekuatan kehendak di dalamnya seharusnya sama. Mengapa serangan tekad dari kristal kedua ini 2 kali lipat dari kristal pertama? Mungkinkah ada kekuatan tekad yang tersisa yang tersembunyi di dalam kristal pertama? Sebelum Lo Feng bisa memahaminya, rasa sakit ekstrim yang mengguncang jiwanya meresap ke dalam tubuhnya. Kristal di tangannya mengalir dengan benang energi merah darah dengan cepat menembus seluruh tubuhnya, dan ketika masuk, itu membuat tubuhnya mengalami perubahan ekstrim. Seluruh tubuh Lo Feng membengkak, tulang dan ototnya bertambah tebal. Karena perubahan ini terjadi dalam waktu singkat, orang hanya bisa membayangkan rasa sakit yang luar biasa. Segala macam perubahan tak terbayangkan terjadi pada tubuh Lo Feng. Betapa menyakitkan, mengapa jauh lebih buruk daripada yang pertama kali. Dada Lo Feng tiba-tiba terbelah dan darah segar keluar. Tiba-tiba, sejumlah besar energi merah darah dengan cepat mengalir mundur ke dalam tubuhnya, kembali ke kristal merah darah di tangannya. Dalam sekejap, kristal yang hampir sepenuhnya transparan kembali ke warna merah darah aslinya. Apa yang terjadi? Lo Feng menyadari tubuhnya telah kembali ke bentuk aslinya. Satu-satunya perubahan adalah luka di dadanya dan kakinya yang patah. Dengan pikiran, energi murni dari dunia internalnya dengan cepat meregenerasi tubuhnya, dan dengan sangat cepat luka dan patah tulang kembali normal. Lo Feng diam-diam duduk di sofa, mengangkat segelas anggur di satu tangan dan kristal sungai darah di tangan lainnya. Tidak ada perubahan. Kristal sungai darah ini tidak berubah sama sekali. Lo Feng mengerutkan kening. Aku bisa merasakan tubuhku belum membaik sama sekali. Energi misterius di dalam tubuhku dan pemahamanku tentang hukum asal semuanya masih sama. Penyerapan ini benar-benar gagal. Bagaimana mungkin? Menyerap satu saja sangat sulit. 2 akan memiliki 10 kali persyaratan pada tubuh. Menyerap 3 akan memiliki 100 kali persyaratan. Semakin jauh, semakin sulit persyaratannya. Mengingat kata-kata ini, Lo Feng menyadari tubuh bumiku dianggap normal. Aku berhasil dan yang kedua gagal. Lo Feng mengerutkan kening. Juga dikatakan bahwa menghabisi orang lain akan membantu dalam penyerapan kristal. Namun bagian tubuh manakah yang membantu? Oke guys, sampai sini dulu. Dan gimana, seru nggak ya? Aduh, seru banget. Musuh-musuh Lo Feng sekarang sudah mulai naik lagi ya. Sekarang penguasa sektor teman-teman. Dan apakah Naka menjadi murid pertama Lo Feng? Seperti dan kemungkinan besar betul sekali bakal jadi ya. Ya, kita lihat nanti. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.